Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sintastaurus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-10, yaitu pointer to function, yang dimana di sini diberikan 3 tugas. Untuk tugas pertama itu adalah printing in detail. Nah, pada tugas sebelumnya itu kita sudah memiliki 2 buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa dan asrama. Nah, sekarang untuk tugas kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa dan meninggalkan informasi di asrama. Di asrama mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengembangkan 2 fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas mahasiswa di asrama, namun dengan memperhatikan informasi yang relevan. Nah, untuk tugas 1A itu ada printing student data in detail, di mana diberikan format ini student print all detail. Untuk perintah di atas akan diberikan keluaran dengan format student ID, student name, year, gender, dorm name. Nah, lalu untuk tugas 1B itu printing dorm detail in detail. Nah, untuk format perintah yang digunakan itu dorm print all detail. Nah, ini akan baris yang ini adalah keluaran dari format. Nah, pada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana atau number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan pada satu asrama, tuliskan 0. Nah, di sini diberikan nanti inputnya itu ini, lalu output yang di ekspektasi itu adalah ini. Nah, untuk tugas yang kedua, assigning students into dorms. Nah, tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Perlu diperhatikan bahwa menempatkan hanya dapat dilakukan bila yang pertama, masih tersedia ruang pada asrama tujuan, atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Yang kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Nah, di sini diberikan format perintah untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama. Formatnya itu assign students ID, dan nama asramanya. Lalu ada implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima 2 buah parameter, yaitu mahasiswa dan asrama tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Di sini diberikan input yang akan kita masukkan ke program, dan output yang diharapkan itu adalah baris yang ini. Untuk tugas ketiga itu adalah moving students into another dorm, yang artinya memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Untuk memudahkan fitur mahasiswa ke asrama lain, perlu diperhatikan aturan pada task 2 tetap berlaku pada tugas ini. Hal yang perlu diperhatikan itu ada 2, yaitu bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Yang kedua, bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kembangkan suatu pendekatan yang mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2 bila kondisi pertama terpenuhi. Sebaliknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task 3.
pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Nah, baris-baris ini adalah input yang diberikan, lalu yang ini adalah output yang diharapkan. Di sini ada list library dari di sini ada folder library untuk supaya nantinya kodenya bisa berjalan seperti itu. Nah, untuk baris 1 dan kedua ini adalah header file yang dimana menggunakan deklarasi yang ada pada header file dorm.h. Biasanya file header ini berisi definisi, struct, enum, dan prototype. Lalu untuk include string.h ini adalah pustaka standar C untuk fungsi-fungsi manipulasi string. Lalu untuk struct dorm create dorm, di mana char ini akan menyimpan informasi dari nama, lalu nama asrama. Untuk unsigned short capacity ini adalah kapasitas maksimum dari asrama tersebut. Baru enum gender adalah gender dari mahasiswa, apakah laki-laki maupun perempuan. Lalu di sini ada if and def dorm, lalu define dorm. Di sini tujuannya itu untuk mencegah agar file tidak dimasukkan lebih dari sekali saat program dikompilasi. Lalu untuk dorm.h ini _h ini belum didefinisikan, maka isi file ini akan dibaca, kalau sudah maka akan dilewati. Lalu ada include gender.h yang dimana mengimport file gender.h ini kemungkinan besar berisi definisi dari enum gender T. Lalu ada ini untuk mendeklarasikan students, yang artinya akan didefinisikan nanti di file lain, tapi kita hanya memberikan satu compiler kalau struktur ini ada dulu. Lalu tipe data ini dibutuhkan karena fungsi print dorm detail itu pakai struct student_t. Lalu ada di sini ada yang untuk baris ke-15 ada struct dorm_t, yang dimana nanti di sini ada char, yaitu karakter dari nama mahasiswanya itu dibatasi 20. Nah, untuk dibatasi maksimalnya itu 19. Dan karena string harus diakhiri dengan kenapa 19? Karena string itu harus diakhiri dengan 0. Lalu untuk unsigned short capacity, ya ini adalah maksimum dari kapasitas penampungan di asrama. Lalu ada enum gender, ini adalah gender dari mahasiswa tersebut, yang dimana nanti mahasiswa akan ditempatkan sesuai dengan gendernya, dimana
mahasiswa laki-laki akan ditempatkan di asrama laki-laki. Lalu ada Unsigned Short Resident 6, di mana inilah jumlah penghuni saat ini. Lalu di sini ada fungsi untuk membuat data asrama menggunakan struct dorm, lalu create dorm. Nah, di mana ini ada karakter nama unsigned short capacity, lalu enum gender underscore t. Lalu di sini ada fungsi untuk mencetak detail asrama. Data detail asrama itu menggunakan void dorm detail. Nantinya akan dibungkus dengan struct dorm t, lalu struct students, lalu integer students count, lalu diakhiri dengan endif. Lalu di sini ada library dari gender. Di sini untuk mendefinisikan fungsi konflik yang didefinisikan di sini. Fungsi yang ini adalah untuk mengubah enum gender ke bentuk string. Lalu di sini ada fungsi untuk mengembalikan gender, apakah male atau female, laki-laki atau perempuan. Lalu di sini ada gender.h, event def gender underscore h, define gender.h, yang dimana ini nanti untuk mendefinisikan gender dari semua mahasiswa. Lalu di sini ada define your structure enum globally accessible variable. Lalu enum untuk jenis kelamin itu ada enum gender, yang dimana nanti dibungkus dengan struct, dimana ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu di sini ada fungsi untuk mengubah enum menjadi string male female, untuk mengubah laki-laki atau perempuan. Lalu ada untuk mengubahnya itu digunakan const char gender to text, lalu diakhiri dengan endif. Lalu ada libs student.c, yang dimana di sini ada dibuat include.c.student.h, yang dimana nanti jika tas 1, 2, dan 3 nya itu membutuhkan library dari si student.c ini, maka program dari tas ini akan include, maka itu akan bisa berjalan, programnya bisa berjalan menggunakan struct yang dibuat di sini, di mana structnya itu ada karakter ID, name, year, dan gender. Lalu untuk student.h ini event def student, lalu define student, di mana nanti jika fungsi dari tas 1, 2, dan 3 itu memanggil gender.h, maka tugasnya itu dapat berjalan atau programnya dapat berjalan menggunakan libs dari file tersebut. Nah, di sini ada tugas yang pertama untuk tugas yang pertama itu ada include stdio.h, lalu include string.h, include stdlib.h, lalu include ini adalah fungsi input output, ini string,
Lalu untuk ini adalah supaya di-include supaya library dari down.h dan student.h ini di-includekan dengan fungsi yang ada di sini. Nah, di sini ada in main struct yang di sini ada struct student yang dimana nanti maksimum dari students itu adalah 99 karena di akhir dari maksimumnya itu adalah 100 mahasiswa, dan untuk ini adalah struct dorm untuk maksimal dari 100 menyimpan 100 asrama. Lalu ada integer student count, dan dorm count ini adalah untuk menghitung atau menyimpan jumlah data yang telah diisi. Lalu di sini ada dua karakter, yaitu karakter comment dan karakter input, yang dimana karakter comment ini nantinya akan menyimpan 100 dan 100 maksimalnya. Lalu akan komennya itu adalah mengeluarkan nilai 0. Lalu untuk inputnya itu maksimal 100. Lalu di sini ada bagian 1 untuk membaca inputnya sampai string-string ini. Nah, di sini ada while f gets input size of input stdin, yang dimana nanti untuk string ini adalah input yang memerintah programnya berhenti untuk membaca. Lalu maka input baris demi baris untuk membaca input baris demi baris. Nah, untuk ini ada input strcspn, input /n, yang dimana nanti sama dengan 0. Tipe data ini nanti untuk meremove new line-nya. Lalu ada strcpy, string copy, comment count plus input. Setiap baris dari inputnya itu disimpan ke array comment. Lalu ada fase kedua untuk mengeksekusi input. Untuk mengeksekusi input yang kita berikan. Di sini ada for integer c sama dengan 0, di mana c lebih kecil dari comment count c plus. Nah, di sini nanti ada char token str top input plus 12. Lalu dimana nanti char id yang ke-12 ini adalah dibatasi untuk karakter dari id-nya itu adalah maksimum 12, untuk nama itu maksimum 40, dan tahun itu maksimum 5, untuk gender string itu maksimum 10. Lalu di sini ada string copy id token Nah, di sini nanti fungsi ini
Maaf. Nah, di sini ada string copy untuk nama. Jika tokennya itu sama dengan strtok, maka fungsinya itu akan nol. Lalu di sini ada enum gender untuk mendefinisikan gender dari mahasiswanya, apakah laki-laki atau perempuan. Else if di sini adalah fungsi untuk menambahkan asramanya. Yang maksimalnya itu adalah untuk di sini karakter namanya maksimal 20, untuk gendernya maksimal 10. Lalu di sini unsigned short capacity adalah jumlah maksimum dari kapasitas di asrama tersebut. Lalu digunakan enum gender T dimana nanti ini menyimpan male gender dan female gender. Lalu di sini ada fungsi untuk print all detail students, print all detail. Untuk integer i-nya itu sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari student count i plus. Nah, di mana nanti di sini digunakan printf untuk memprint students dari i-nya itu, di mana i-nya didefinisikan sebagai 0. Lalu kita membuat ini itu di dalam ini. Di sini nanti yang akan di print dari program ini adalah students ID, students name, students share, students gender, and students dorm. Nah, untuk fungsi yang terakhir itu ada else if input don't print all detail sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat yang ini adalah untuk mencetak nama dari mahasiswa. Ini mencetak kapasitas dari asrama, untuk mencetak gender dari mahasiswanya, ini untuk mencetak jumlah mahasiswa yang ada di asrama tersebut. Lalu di sini ada kita coba compile untuk kelas yang pertama itu. Untuk kelas pertama itu input yang diberikan adalah ini. Nah, untuk bagian ini adalah fungsi string untuk menyuruh perintahnya itu berhenti membaca input, lalu akan mengeluarkan output sebagai ini. Ini ada nama mahasiswanya, ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun mahasiswa, jenis kelamin, lalu unsigned, apakah dia sudah masuk ke
asrama itu atau belum. Lalu untuk task 2, di sini ada fungsi, ada 5 fungsi include. Yang pertama include std.h, include string.h, stdlib.h, dan include labsdom.h, lalu student.h, yang dimana nanti include dom.h ini dan student.h ini adalah untuk mengikutkan fungsi-fungsi yang ada di libs dom.h dan student.h supaya nanti fungsinya bisa berjalan. Lalu di sini ada void assign students dorm, yang dimana itu akan dibungkus dengan struct students, underscore t. Nah, untuk bagian ini nanti adalah fungsi untuk mengaitkan assign mahasiswa ke asrama jika asramanya belum penuh dan gender mahasiswa sama dengan gender asrama. Lalu jika syaratnya terpenuhi, maka pointer students to dorm itu akan menuju ke dorm. Lalu jumlah penghuni dari dorm to resident 6 itu akan ditambah dengan 1. Nah, ini untuk fungsi untuk menempatkan mahasiswa. Lalu di sini ada fungsi dorm to resident 6 untuk menambahkan 1 mahasiswa ke asrama tersebut. Lalu ada fungsi in main. Untuk fungsi-fungsi ini ada dibungkus dengan struct. Yang nantinya jumlah dari karakter studentsnya itu maksimal 100 dan asramanya itu maksimal 100. Untuk fungsi-fungsi yang ini itu hampir sama dengan tas yang pertama. Lalu di sini ada char comment 100. Ini adalah untuk menyimpan input dari komen. Nah, untuk bagian yang ini tadinya untuk mengeksekusi input dari sama dengan tas yang pertama. Nah, untuk bagian yang ini sama dengan yang tas yang pertama tadi. Lalu di sini ada fungsi baru, yaitu assign students. Di sini adalah fungsi untuk memasukkan students ke asrama tersebut. Di sini ID students itu maksimal 12 dan nama asramanya itu maksimal 20. Jika programnya itu tidak berhasil, maka akan terjadi 0. Lalu di sini ada fungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan students ID. Di sini ada struct students, di mana students itu sama dengan 0. Untuk integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari students count, i plus
dimana nanti ini adalah struct yang membungkus strcmp students I untuk mencari students berdasarkan ID dari mahasiswanya. Di sini ada student sama dengan n students, lalu ada fungsi untuk mencari asrama berdasarkan nama asramanya. Di sini ada struct dorm sama dengan 0, di mana I sama dengan 0 dan I lebih kecil dari jumlah asramanya. I plus strcmp dorm I name di sini untuk mencari asrama berdasarkan nama asramanya. Lalu ada fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke asrama jika mahasiswa dan asrama ditemukan. Nah, fungsinya itu yang digunakan if students null and dorm null. Jika mahasiswanya itu tidak ada, maka jumlah yang ada di asrama itu tidak ada. Nah, ini ada fungsi assign students to dorm yang nanti menyimpan tipe data students and dorm. Di sini adalah untuk memasukkan mahasiswa ke asrama yang telah ditemukan. Lalu kita dapat menjalankan program yang kedua ini. Ini adalah batasan dari input yang tadinya diberikan dari tugas. Lalu ini adalah string untuk memberhentikan programnya itu membaca input, lalu akan mengeluarkan output sebagai berikut: nama, ID, tahun, gender. Lalu ini unassign ini adalah mengartikan bahwa mahasiswanya itu tidak masuk ke asrama tersebut. Di sini ada fungsi tugas yang ketiga. Di sini yang library yang diinputkan itu adalah dorm.h dan students.h. Di mana fungsi assign ini adalah fungsi assign seperti pada task 2. Lalu fungsi move seperti pada task 3. Ini adalah fungsi yang baru di mana void students struct ini adalah untuk struct ini menyimpan informasi dari mahasiswa dan asrama. Jika asrama jumlah dari mahasiswa yang ada di asrama itu lebih besar sama dengan dari jumlah kapasitas di asramanya, maka lalu di sini adalah tipe data untuk menempatkan mahasiswa berdasarkan gender, yang dimana nanti untuk male ditempatkan di dorm male. Nah, di sini ada in-min sama dengan tugas yang task 1 dan 2. Nah, di sini ada fungsi yang baru untuk memindahkan students ke asrama lain. Nah, di sini karakternya itu menyimpan token plus 13, lalu karakter students ID-nya itu dibatasi 12, lalu dorm name-nya itu 20.
Nah, di sini nanti adalah fungsi untuk memindahkan mahasiswa ke asrama yang lain. Lalu di sini ada for integer i sama dengan 0, dimana i lebih kecil dari students count i plus. Ini juga sama dengan fungsi di kelas 1 dan 2. Nah, di sini ada fungsi if students and room. Ada lagi fungsi pointer to function menggunakan void jika students yang ada di asrama itu sama dengan 0, dimana fn-nya ini nanti bisa mendefinisikan untuk memasukkan mahasiswa. Jika tidak, fn-nya itu mendefinisikan untuk memindahkan mahasiswa. Kita dapat menjalankan programnya. Ini adalah batasan dari input yang kita masukkan tadi. Nah, di sini ada input yang diberikan students add, yaitu untuk menambahkan mahasiswa yang ini ke asrama. Lalu ini adalah output yang didapatkan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.